Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi majma'in. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan membahas mengenai mutasi pembayaran tunjangan profesi guru. Video ini saya buat atas banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya mengenai mutasi pembayaran, baik dari jenjang TK ke jenjang Dikdas, kemudian dari TK ke Dikmen, dari Dikdas ke TK, dari Dikdas ke Dikmen, kemudian dari Dikmen ke TK, kemudian dari Dikmen ke Dikdas. Sebelum Bapak Ibu melakukan mutasi ya, baik mutasi antar jenjang, kemudian mutasi antar kabupaten dan mutasi antar kementerian, alangkah baiknya Bapak Ibu memahami dulu linearitas bidang sertifikasi dengan mata pelajaran yang akan diampu ya di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2019 tentang linearitas ya mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Mari kita lihat dulu ya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2019. Nah, ini dia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ya, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya Nomor 46 Tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Kita langsung menuju ke lampirannya ya. Pada lampiran 1, Peraturan Menteri Pendidikan ini membahas mengenai kesesuaian bidang atau mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang taman kanak-kanak. Jadi sebelum Bapak Ibu mutasi ya dari TK ke Dikdas atau dari TK ke Dikmen, Bapak Ibu mempelajari aturan yang membolehkan Bapak Ibu pindah mutasi ke jenjang yang lain. Kalau yang ini mutasi dari jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk mutasi ya dari Dikdas menuju ke PAUD ke TK ya atau dari Dikmen menuju ke TK, alangkah baiknya Bapak Ibu memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan ini. Pada lampiran 1 ya di huruf A disebutkan bahwa kesesuaian bidang dan mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang taman kanak-kanak. Nomor 1 ya bidang dan mata pelajaran. Bidangnya guru kelas pada kurikulum 2013 dan jenis gurunya guru kelas. Di sini maksudnya guru kelas untuk taman kanak-kanak. Kemudian kode dan nama bidang studi sertifikasi. Jadi inilah bidang sertifikasi yang boleh mengajar di TK sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Pertama kodenya 020 yaitu guru kelas TK, kemudian 024 dan 021 guru kelas RA. Apabila guru kelas RA dengan kode sertifikat 021 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka kode sertifikasinya linear dengan kode sertifikasi 020 guru kelas TK. Jadi guru RA boleh mengajar di TK sehingga tunjangan profesinya bisa dibayarkan. Kemudian kita lanjutkan ke huruf B. Di sini ada penjelasannya apa yang linear dengan guru kelas TK. Di huruf B disebutkan kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas TK. Guru yang memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidik guru kelas TK dapat pindah dan mengajar di TK sebagai guru kelas TK apabila memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 PGTK, PG PAUD atau psikologi. Jadi, dengan penjelasan di huruf B ini bahwa guru yang bersertifikat selain guru kelas TK, seperti yang disebutkan di atas tadi, atau guru kelas RA, bisa mengajar di TK apabila memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 bidang studi PGTK, PG PAUD atau psikologi. Misalnya, ada guru SD mempunyai sertifikat guru kelas SD, tetapi dia juga memiliki ijazah PG PAUD, PGTK. Maka guru tersebut boleh mengajar di TK dan tunjangan sertifikasinya tetap dibayarkan. Sama juga dengan guru yang memiliki ijazah psikologi boleh mengajar di TK walaupun sertifikat pendidiknya bukan sertifikat guru kelas TK. Saya ulangi sekali lagi bahwa guru yang tidak bersertifikat pendidik guru TK atau guru RA boleh mengajar di TK apabila memiliki ijazah PGTK, PG PAUD atau psikologi. Itu kesimpulannya ya untuk guru-guru yang mengajar di taman kanak-kanak sehingga tunjangan profesinya bisa dibayarkan. Silakan bagi bapak-bapak dan ibu yang mau
mutasi ya, mengajar dari jenjang yang lain, mungkin Bapak Ibu di jenjang Dikmen, kemudian pernah berkuliah di program studi PGTK atau PG PAUD, sekarang mengajar bidang lain di SMA, boleh pindah ke TK dan tunjangan sertifikasinya boleh dibayarkan dengan persyaratan di huruf B tersebut. Selanjutnya di lampiran 2 ya huruf A, kesesuaian bidang atau mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah dasar. Untuk bidang dan mata pelajaran guru kelas di kurikulum 2013 ya, jenis gurunya guru kelas. Nah, ini untuk SD, kode dan nama bidang studi sertifikasinya 027, guru kelas SD umum kelas awal dan akhir. Jadi ada kode dan nama bidang studi sertifikasinya yang boleh mengajar sebagai guru kelas. Apa saja itu? Mari kita lihat hingga supaya rekan-rekan sekalian bisa memutuskan mau mutasi ke SD dari jenjang TK ataupun dari jenjang Dikmen, bisa pindah ke TK atau ke SD. Apa saja bidang studi sertifikasinya yang bisa mengajar sebagai guru kelas? Ini dia. Ada kode 027 ya, bidang studi sertifikasi guru kelas SD umum kelas awal dan akhir. Kemudian guru kelas MI linear dia dengan guru kelas SD. Ada mata pelajaran matematika dengan kode 047. Kemudian bidang pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Silakan bagi rekan-rekan guru yang kesulitan memperoleh pemenuhan jam mengajar di SMP, boleh mengajukan mutasi ke SD ya, supaya beban mengajarnya terpenuhi 24 jam sebagai guru kelas SD. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan PKN, bahasa Indonesia sastra, ada guru matematika dengan kode 094, ada pengetahuan alam ya, IPA terpadu fisika dengan kode 097, ada ilmu pengetahuan sosial ya, sosiologi ya, IPS terpadu dengan kode 100. Kemudian ada geografi 114, 117 sejarah, 120 ekonomi, dan 124 biologi. Ini dan masih banyak ke bawah, ini nanti dipelajari sebelum Bapak Ibu mutasi ke jenjang SD ya. Mungkin ada guru-guru yang tertarik mau mengajar di SD sebagai guru kelas. Inilah bidang studi sertifikasi yang boleh mengajar sebagai guru kelas SD dan tunjangan profesinya tetap dibayarkan. Ya, ada guru SMA yang mempunyai bidang sertifikasi fisika, kemudian kimia, biologi, sejarah, geografi, fisika, kimia, biologi, semuanya bisa memegang guru kelas ya. Silakan. Dan ini sudah ada beberapa orang yang mutasi ya dari TK ke SD, kemudian dari SMP ke SD sebagai guru kelas. Ada beberapa guru IPS yang memang tidak terpenuhi jam mengajar di SMP, mutasi ke SD sebagai guru kelas SD. Selanjutnya pada huruf B dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas SD. Guru yang bersertifikat pendidik selain bersertifikat pendidik guru kelas SD dapat pindah dan mengajar di SD sebagai guru kelas dengan ketentuan sebagai berikut. Guru bersertifikat pendidik bahasa Inggris dengan kode 157 yang memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 PGSD atau psikologi. Kemudian yang kedua adalah guru bersertifikat pendidik guru kelas TK dengan kode 020 yang memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 PGSD atau psikologi. Guru pada jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajat yang telah memiliki sertifikat pendidik tertentu apabila memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 PGSD atau psikologi. Jadi semua guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, apakah dia sertifikat pendidik guru kelas TK atau dia bersertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang ada di jenjang SMP, SMA, dan SMK atau yang sederajat, kemudian dia bersertifikat bahasa Inggris, bisa mengajar di SD apabila guru tersebut mempunyai ya kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 PGSD atau psikologi. Silakan bagi rekan-rekan guru yang kesulitan ya memenuhi jam mengajar 24 jam di jenjang SMP, SMA, atau SMK bisa mutasi ke jenjang guru kelas apabila memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 PGSD atau psikologi. Nah, seperti itulah gambaran ya untuk rekan-rekan guru yang mau mutasi pembayaran ya dari TK ke Dikdas atau dari TK ke Dikmen, kemudian sebaliknya dari Dikdas ke TK, Dikdas ke Dikmen, atau dari Dikmen ke TK atau Dikmen ke
Dikdas. Setidaknya Bapak Ibu memahami ya mata pelajaran yang linear ya dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik ya atau diploma 4 yang Bapak Ibu miliki, sehingga Bapak Ibu aman ya dalam melakukan mutasi dari jenjang-jenjang tersebut. Selanjutnya adalah mutasi pembayaran tunjangan profesi dari kabupaten ke kabupaten. Sebelum Bapak Ibu melaksanakan mutasi ya, cari sekolah tujuan mutasi Bapak Ibu yang aman ya dengan pemenuhan jam mengajarnya. Selanjutnya Bapak Ibu mengajukan mutasi. Apabila SK mutasinya sudah keluar, Bapak Ibu tinggal menghubungi operator tunjangan yang ada di kabupaten asal mutasinya, meminta untuk memutasi pembayaran tunjangan profesinya ke kabupaten tujuan. Setelah dilakukan mutasi oleh operator tunjangan profesi yang ada di kabupaten asalnya ke kabupaten tujuannya, maka Bapak Ibu sudah bisa dibayarkan di kabupaten tujuannya. Tentunya dengan mengisi dapodik ya. Dapodiknya harus syarat, baru SK pembayaran tunjangan profesinya bisa keluar dari pusat. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang ingin mutasi pembayaran tunjangan profesi dari Kemenak menuju ke Kemdikbud. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk memutasi pembayaran tunjangan profesinya? Yang pertama adalah Bapak Ibu tentunya mendapat SK mutasi. Apabila SK mutasi Bapak Ibu guru sudah terbit, Bapak Ibu tinggal menghubungi ya operator tunjangan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membawa beberapa persyaratan. Ya, mari kita lihat persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mutasi pembayaran tunjangan profesi dari Kementerian Agama menuju ke Kementerian Dikbud. Yang pertama adalah sertifikat pendidik, kemudian ijazah S1 atau D4, selanjutnya SK penugasan sebagai guru di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah surat keterangan penghentian pembayaran. Semua berkas ini diminta untuk di-scan ya aslinya. Ini dipakai untuk memintakan mutasi pembayaran di sistem konsorsium sertifikasi guru. Apabila semuanya sudah siap, Bapak Ibu menghubungi operator tunjangan profesi yang ada di Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten. Bapak Ibu menyerahkan persyaratan yang dimaksud tersebut. Biasanya di kabupaten Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi biodata yang isinya antara lain seperti ini. Ya, inilah biodata yang biasa diminta oleh operator tunjangan profesi yang berada di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu diminta untuk mengisi data-data sebagai berikut ya. Pertama adalah NPWK. NPWK ini jangan sampai salah ya, pastikan bahwa urutan angka-angkanya sudah pas dan jumlah angkanya 16 digit. Kemudian nomor registrasi guru ya bisa dilihat di data kelulusan sertifikasi Bapak Ibu. Nama harus sesuai dengan sertifikat. Nah, ini maksudnya adalah nama sekolah mutasi. Sekolah Ibu pada saat ini setelah mutasi dari Kementerian Agama menuju ke Kementerian Dikbud. Selanjutnya adalah data sertifikasi pendidik. Pola sertifikasinya apa? Apakah Bapak Ibu portofolio, kemudian pola PLPG atau pendidikan profesi guru. Kemudian tahun sertifikasinya sudah jelas ya. Dilihat nanti di sertifikat itu tahun berapa Bapak Ibu jalankan pendidikan profesinya. Kemudian nomor peserta ada di sertifikat pendidik, ada nama, tempat tanggal lahir, nama sekolah. Ini maksudnya di nama sekolah pada saat Bapak Ibu dipanggil untuk menjalani pendidikan profesi tersebut. Kemudian kabupaten kota, nomor sertifikat pendidik ada di bagian atas sertifikat pendidiknya. Kemudian tanggal sertifikat pendidik ada pada penandatanganan sertifikat pendidiknya di bawah itu. Rayon penyelenggara, maksudnya LPTK ya. Perguruan tinggi mana yang menyelenggarakan pendidikan profesi pada saat Bapak Ibu menjalankan pendidikan profesinya. Jenjang sertifikasinya apa? Apakah ini TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian bidang sertifikasi, ya sesuaikan dengan bidang sertifikasi yang ada di sertifikat pendidik. Apakah Bapak Ibu bidang sertifikasinya guru kelas TK, guru kelas SD, atau guru bidang studi yang lain. Kemudian pengusulan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Inilah berkas pendukung yang Bapak Ibu serahkan nanti sertifikat pendidik, ijazah, SK penugasan, kemudian surat keterangan penghentian tunjangan di Kementerian Agama. Semua dokumen asli di-scan rapi, kemudian terang, kapasitasnya tidak terlalu besar, usahakan kurang dari 500 KB. Letakkan fotokopi dari semua ini sebagai arsip di kabupaten kota ya pada saat Ibu
melakukan permintaan mutasi pembayaran tunjangan profesi ya dari Kemenak ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan rekan-rekan mengenai mutasi pembayaran tunjangan profesi. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu agar mereka tahu apa yang disajikan di channel ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.